Jua-jua man kam krina kekelengan kami Muria GBK Perunggun Kebayoran Lama. Seka paksana kita ngelakukan PA secara online. Janah ope dengar ras-ras kita ngorati kata di bata. Mari si pebulat lebih ukur tara sekitar toto kita. Tuhan di bata, Bapa kami siringan ibas surga, sehken kami bujurman bandu, ibas kelengate ras lias atendu, singgo nemani kegeluhan kami, khususna ibas masa-masa pandemi COVID-19 senda, kelengate ras kuasa Tuhan tetap sinjayam geluh kami. Semepak sana kami ngorati katandu, kesahandu sibadia, sing kuasai pusuh praten, ras singajari kami, guna ngangkai kebenaran firman-Du, jenari si pengasuk kami, guna make kenca, bas geluh kami si tep-tep wari. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu, haleluya, amin. Kata di bata, si jadi nas peanta, bas minggu enda, ibuat ibas padan simbaru, Kitab Heber pasal 10:2 ayat 10:5 se 10:7. Ibrani pasal 12 ayat 15 sampai dengan 17. Kami akan membacakan firman Tuhan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini. Sebagai tema dari firman Tuhan yang telah kami bacakan kepada kita, di mana temanya ergakanlah dirimu, ya. Hargailah hidupmu atau hargailah tubuhmu. Tujun gelah muria meteh maka meherga ia kap di bata kita. Si peduaken ngergaken dirina alu langit erlagu la mahuli. Muria yang kami kasihi di dalam Tuhan, konteks jemaat pada waktu surat ini dituliskan, di mana jemaat pada waktu itu sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan. Pemerintah menganiaya mereka. Orang-orang yang tidak percaya juga memusuhi mereka. Sehingga penderitaan yang mereka alami sungguh-sungguh karena kepercayaan mereka kepada Kristus, karena iman mereka kepada Kristus. Karena itu beberapa jemaat sudah enggan untuk ikut bersekutu, bahkan beberapa jemaat juga telah meninggalkan imannya. Karena itu penulis surat Ibrani ini di sana memanggil orang-orang Kristen itu untuk sabar menderita, tetap memegang teguh iman percaya mereka, setia sampai akhir, karena besar upah yang ditetapkan oleh Allah bagi orang-orang Kristen yang memegang imannya sampai kepada akhir hidupnya. Sama seperti teladan tokoh-tokoh iman yang juga dituliskan oleh penulis Ibrani. Muria yang kami kasihi, di dalam penderitaan dan penganiayaan itu, justru orang-orang Kristen dipanggil untuk memiliki cara hidup yang berbeda, cara hidup yang kudus, supaya oleh cara hidup yang demikian
orang-orang yang melihat mereka dapat percaya dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Muria yang kami kasihi, nas PA kita yang diambil dari pasal 12 dan sebelum nas PA kita yang telah dibacakan tadi kepada kita, ada beberapa hal penting yang dituliskan oleh penulis Ibrani untuk jemaat di Roma pada waktu itu. Yang pertama, penulis memanggil supaya teladanilah tokoh-tokoh iman. Tokoh-tokoh iman ada begitu banyak dituliskan oleh penulis Ibrani ini. Mereka juga semuanya mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, tapi mereka tetap tekun di dalam iman. Mereka tetap setia di dalam iman. Sekalipun secara badani, sekalipun secara duniawi, mereka mengalami banyak penderitaan, tapi mereka percaya bahwa Allah telah menyediakan bagi mereka harta surgawi yang jauh lebih luar biasa daripada hal-hal fana yang ada di tengah-tengah dunia. Karena itu mereka tetap memegang imannya. Kemudian yang kedua, jangan mengeluh karena berbagai-bagai penderitaan. Karena kita sebagai orang-orang Kristen belum ada yang sampai mencucurkan darah ketika menghadapi pergumulan akan dosa itu. Seperti Kristus yang telah berpeluhkan darah di dalam menghadapi penderitaan yang dialami di Getsemane untuk memikul dosa manusia. Kemudian yang ketiga, kalau penganiayaan dan penderitaan itu datang di dalam hidup orang percaya, bahwa itu adalah sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebab tidak ada anak-anak yang tidak diganjar. Ganjaran itu menandakan bahwa kita adalah sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian juga penulis Ibrani mengatakan, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang dan hidup di dalam kekudusan, karena hanya di dalam kekudusanlah kita berkenan kepada Tuhan. Inilah beberapa hal penting yang disampaikan oleh penulis Ibrani sebelum pembahasan nas PA kita pada minggu ini. Dan nas PA kita tadi mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Artinya, menjaga hidup kita terus berada di dalam kasih karunia Allah, dalam kaitannya dengan tumbuh akar pahit, sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Muria yang kami kasihi, kalau jemaat tetap menjaga dirinya, hidup di dalam kasih karunia Allah, bergantung kepada kasih karunia Allah, maka tidak mungkin tumbuh akar pahit. Tidak mungkin tumbuh akar yang membuat mereka menghasilkan hal-hal yang negatif. Demikian juga sebaliknya, kalau mereka menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, pasti akan tumbuh akar pahit, di mana tadi dikatakan ketika tumbuh akar pahit itu bukan hanya membuat dia sendiri mati di dalam iman, tapi dia juga membawa kerusuhan bagi orang lain, mencemarkan bagi orang lain. Oleh karenanya dikatakan tadi, janganlah ada yang menjauhkan dari kasih karunia Allah. Muria yang kami kasihi, kasih karunia Allah berbicara tentang keselamatan jiwa kita yang telah dianugerahkan oleh Allah di dalam Kristus bagi kita. Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, supaya keselamatan jiwa kita disediakan di dalam kerajaannya yang kekal. Kedua, Kristus telah mempersiapkan bagi kita tempat hidup yang kekal setelah kita meninggalkan kehidupan di dunia ini. Karena menurut penulis Ibrani, dunia ini bukan tujuan akhir kita. Kita mencari kota yang tetap. Dunia ini hanya sebagai tempat persinggahan, hanya tempat kita melewati sampai kita menuju kota yang disediakan oleh Allah, yaitu sorga. Kalau hal itu terus kita hayati di dalam hidup kita, kalau hal itu tetap melekat di dalam jiwa dan hati kita, maka tidak mungkin timbul akal pahit di dalam kehidupan kita. Pasti yang tumbuh ialah akar-akar yang baik, yang menghasilkan
buah-buah yang baik pula di dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, apabila jemaat menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka akan timbul akar pahit. Dan akar pahit itu sendiri tentu bukan sesuatu yang baik bagi kehidupan jemaat. Apa itu akar pahit? Mungkin kemarahan, kebencian, dendam, iri hati, dan banyak lagi yang lainnya yang negatif. Itu semua adalah akar pahit yang mematikan diri orang yang memeliharanya sendiri. Dan bukan hanya mematikan dirinya seperti yang kami katakan tadi, tapi juga membawa kerusuhan bagi orang lain, mencemarkan bagi orang lain. Dan bahayanya, orang-orang Kristen yang telah tumbuh akar pahit, maka mereka bukan lagi membawa sukacita bagi persekutuan jemaat, tapi justru membawa hal-hal negatif kepada kehidupan persekutuan. Oleh karenanya, jelas dikatakan, hal-hal yang negatif yang tertimbun di dalam hati seseorang itu akan mematikan dirinya sendiri. Karena itu, kita harus menjauhkan diri dari akar-akar pahit itu. Dan di dalam hidup kita harus tumbuh akar-akar yang baik untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Muria yang kami kasihi, baru-baru ini hasil penelitian bahwa orang-orang yang hidupnya dipenuhi akar pahit seperti kebencian, dendam, iri hati, dan hal-hal negatif lainnya, maka menurut penelitian secara sains dikatakan bahwa mereka-mereka yang demikian tidak memiliki kekebalan tubuh yang baik. Mereka tidak memiliki imun yang baik, sehingga orang-orang yang seperti itu katanya mudah terserang oleh penyakit. Kalau COVID-19 murah menyerang orang-orang yang seperti itu. Tapi sebaliknya, orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh sukacita, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan baik, maka katanya imunnya sangat baik. COVID-19 juga tidak mampu menulari orang-orang yang memiliki hati yang dipenuhi oleh kasih, kebaikan, kebajikan, kemuliaan, dan lain sebagainya yang positif. Karena itu penting sekali membuang akar-akar pahit, kemudian menumbuhkan akar-akar yang baik di dalam kehidupan orang percaya. Nah, kemudian yang kedua, dalam ayat 16 dan 17 ada yang diperingatkan dua hal oleh penulis Ibrani. Yang pertama, jangan ada orang yang menjadi cabul atau melakukan dosa percabulan. Sebagai manusia, dorongan kedagingan kita tidak mungkin mati. Keinginan untuk melakukan hal-hal dosa akan terus mendorong kita. Namun, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mematikan dorongan-dorongan yang seperti itu. Kita tidak mau mengikuti keinginan-keinginan yang membawa kepada hukuman Tuhan. Karena kita tahu dosa cabul, percabulan atau perjinahan, kita akan dihukum oleh Tuhan. Kemudian kedua dikatakan tadi, jangan mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menganggap tidak penting dengan hak kesulungan, kemudian menukarkannya hanya dengan sepiring kacang merah. Dan apa yang terjadi? Pada waktu yang seharusnya dia menerima berkat yang baik dari orang tuanya, tidak dapat lagi dia terima karena sudah berpindah kepada Yakub. Dan sekalipun dia menangis meminta kepada ayahnya, namun tetap dia tidak mendapatkan berkat itu karena hal yang sepele. Karena itu kita pun harus hati-hati. Jangan karena menganggap sepele sesuatu kemudian kita mempertaruhkan hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus tetap waspada terhadap hal-hal yang demikian, supaya jangan karena kita anggap enteng terhadap sesuatu, tapi karena itu kita kehilangan yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Ninandai temanta, regakanlah dirimu. Muria yang kami kasihi, hargailah diri kita sebagaimana Allah sungguh-sungguh menghargai setiap kita. Tinggi atau pendek, putih atau hitam, berambut gelombang atau lurus, berpendidikan atau tidak berpendidikan, ibu rumah tangga atau profesional, semua dihargai dan dikasihi oleh Allah. Dan harga setiap kita ialah kematian Yesus Kristus. Dia memberikan penebusan bagi kita dengan darahnya yang mahal, dengan darahnya yang kudus. Sama seperti yang dikatakan oleh penulis Petrus, bukan dengan barang emas dan perak, tapi dengan darah Kristus yang mahal. Seperti itulah harga setiap kita. Karena itu, mari hargai diri kita. Karena Allah
sangat menghargai kita dan memberikan anaknya sendiri menjadi penebusan bagi kita. Khususnya berkaitan dengan hal-hal fisik. Terimalah itu sebagai sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Dan ingatlah, muria yang kami kasihi, kepada setiap kita diberikan Tuhan kelebihan, namun juga ada kelemahan. Dan tidak ada orang yang tidak memiliki kelemahan, tapi juga tidak ada orang yang tidak memiliki kelebihan. Oleh karenanya, lihatlah kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, syukurilah itu, kembangkanlah itu menjadi sesuatu dalam diri kita untuk melayani Tuhan. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya kita menghargai diri kita? Tadi dikatakan, hargailah diri kita dengan jangan membiarkan akar pahit bertumbuh di dalam diri kita. Dendam, iri hati, marah, dan lain sebagainya. Mengapa kita harus menghargai diri kita dengan membuang semua itu? Karena sama seperti menyimpan sampah di dalam diri kita, menyimpan yang busuk dalam diri kita, yang kemudian membuat kita sendiri sakit, membuat kita sendiri mati. Dan paling parah, orang-orang Kristen yang memiliki akar pahit akan membawa kerusuhan bagi persekutuan, membawa kecemaran bagi orang lain. Auranya aura negatif. Oleh karenanya, hargailah diri kita dengan jangan membiarkan akar pahit itu menancap di dalam hidup kita. Tapi berilah akar-akar yang baik, buah-buah roh yang baik, kasih, kebenaran, kebaikan, supaya lewat kita terpuji dan termulialah nama Tuhan. Kemudian yang kedua selanjutnya, hargailah diri kita dan jangan memberi anggota-anggota tubuh kita melakukan dosa percabulan, memberikan dosa kita untuk mengikuti kedagingan. Tapi hargailah diri kita, hargailah anggota tubuh kita karena sudah ditebus oleh Allah untuk melakukan perkara-perkara yang baik, untuk melakukan perkara-perkara yang mulia, untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Itulah cara kita menghargai diri kita yang sudah ditebus oleh Allah, yang sudah dikuduskan oleh Allah, supaya anggota-anggota tubuh kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan kepada kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kita, dan kiranya hidup kita, anggota-anggota tubuh kita, kita pakai untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang berada dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau telah menebus kami dari kematian dan membawa kami kepada kehidupan. Kristus telah mati supaya kami hidup. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menghargai hidup kami yang sudah ditebus oleh Allah di dalam Kristus, dengan mengisi hal-hal yang baik, mengisi hal-hal yang benar, supaya oleh hidup kami berbuahkan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami juga tidak mau menyerahkan anggota tubuh kami untuk melakukan hal-hal yang jahat dan tidak baik, tapi kami berkenan menyerahkan anggota-anggota tubuh kami untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Berkati setiap muria beserta dengan segenap keluarga dan anak-anak kami, baik di dalam kesehatan kami maupun di dalam usaha dan pekerjaan kami yang boleh kami lakukan pada masa-masa pandemi ini. Biarlah kecukupan daripada Tuhan tetap memberkati keluarga kami lepas keluarga. Kami juga berdoa, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Berikan kepada mereka hikmat dan bijaksana, khususnya untuk menghempang penyebaran COVID-19, supaya kami boleh kembali lagi beraktivitas di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami, berkati kesehatan mereka dan juga di dalam pendidikannya. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang minggu ini, limpahi kami dengan anugerah berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bujur, mejuah-juah, man banta kerina, Tuhan si masu-masu. Salam.